she rings on me when I was so heavy. Pour on a symphony when I'm low, 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 got me feeling drunk and high, so high, so but she rings on me when I was so heavy. Pour on a symphony when I'm low, 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 got me feeling drunk and high, so high, so high. Tujuan kami ke sini buat memenuhi tugas mata kuliah matematika keuangan, Pak. Iya. Ya. Dari Universitas Dari ya. Pengantarnya ada. Oh, ada surat itu. Mau nggak suratnya? Mau, Pak. Baik. Terus gimana? Apa yang sekiranya harus harus diketahui gitu? Ini Pak, kali ini mau di video buat dokumentasi. Boleh, Ya. boleh. Ini mau bertanya. Boleh, silakan. Yang bisa saya jawab, yang enggak nanti saya coba tanya. Ini ini Pak, kalau Kapan berdirinya Adidapa ini? iya mau Di sini. Ya, sejarahnya gitu Pak. sejarah perusahaan ya. Ya. Adira berdiri tahun 1990 itu di Jakarta. Tapi untuk di Tasik sendiri itu dimulai tahun 1997. Khususnya pada tanggal 1 Maret 1997 itu buka di kantor di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya udah berapa cabang Pak? Tasikmalaya ini satu cabang. Jadi kalau Adira itu satu kabupaten, satu cabang. Gitu. Adapun untuk wilayah kantor cabang ini mempunyai lagi kantor perwakilan. Perwakilan. Kebetulan untuk cabang Tasik punya kantor perwakilannya 3, yang satu di Ciawi, yang satu di Singaparna, satu di Karanunggal. Nah, cuman untuk sementara waktu yang Ciawi itu di operan dulu karena kebutuhan manajemen gitu ya. Ya. Sehingga yang berjalan sekarang kantor representasi ofisi cuma 2, Singaparna sama Karanunggal. Untuk struktur kepemilikan. Kalau untuk struktur kepemilikannya gimana? Bagaimana? Maksudnya ke struktur organisasi. Iya, ya gitu ya. Struktur organisasinya cukup luas ya. Jadi dari yang terpuncaknya adalah CEO ya. Jadi ada presiden direkturnya, membawahi BOD, board of direkturnya ya. Membawahi direktur, kemudian direktur membawahi wilayah-wilayah, kemudian terus berjenjang wilayah sampai ke cabang-cabang gitu. Jadi presiden direktur, kemudian wakil direktur, kemudian kepala wilayah, kepala cabang, terus supervisor, sama terus kemudian staff. Untuk jumlah karyawan di sini ada berapa, Pak? Kira-kira. Kalau di sini karena ini sebenarnya bukan kantor cabang ya, ini Ya. kantor perwakilan. Di sini hanya 20 orang. Di sini ya, satu saya sebagai kepala representatif ofisnya, kemudian ada
membawahi kasir, membawahi juga bagian umum, kemudian bagian marketing dan collection. Itu udah maksimal, Pak. Iya, ini kita udah baru mencapai 20 orang. Ini Pak kan sudah, Kalau secabang itu 200 orang. kalau ini mau tanya buat cicilan gitu Pak, boleh? Maksudnya? Buat Ya, iya, tahunya apa? motor, iya motor. Untuk selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu berapa Pak cicilannya? Oh, itu cicilannya. Iya. Ini bertanya langsung ya. Ya, ini kita itu membiayai pembelian unit atau produk secara kredit ya, atau kredit. cicilan. Ya, Ya. kredit. Kalau beli cash kan harganya Lebih. 12 juta, bayar 12 juta, uang barang dibawa. Kalau cicilan tidak. Jadi kalau cicilan itu ciri yang membedakannya adalah pembayarannya tidak seluruhnya senilai barang, karena memang kemampuan konsumennya baru mencapai segitu. Sehingga kekurangannya dari mana? Kekurangannya adalah dari pihak lain sebagai jasa pembiayaan. Nah, dalam hal ini kita Adira Finance adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan konsumen gitu. Sehingga kalau misalkan harga motor 12 juta, kemudian si konsumennya cuma punya 2 juta, kita bisa bantu yang 10 jutanya gitu. Sehingga ke pemilik barang bisa lengkap senilai 12 juta, dan barang yang diinginkan itu bisa dibawa untuk digunakan. Konsekuensinya nanti pembayarannya dilakukan pembayaran cicilan atau bulanan kepada kita selaku pemberi dana pembiayaannya. Untuk prosedur dan syarat pembiayaannya bagaimana, Pak? Prosedurnya mengajukan ke kita dengan 4 syarat. Yang pertama KTP, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga bukti kepemilikan rumah, yang keempat bukti kegiatan usaha. Tuh. Kemudian kita lakukan survei, kemudian kita lakukan analisa kelayakan. Jika memenuhi unsur kelayakan, barulah kita memberikan persetujuan untuk pembiayaan tersebut. Kalau boleh minta itu Pak, struktur kreditnya gitu. Oh, Gimana? Brosur. Brosur gitu. Soft copy nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ke siapa saya kirim? Ke itu ya? Iya. Ke Citra ya? Kemarin itu Betul. kemarin yang kesini siapa ya, saya lupa lagi. Kelas apa ya? Yulia. Yulia, Widya ya. Anakku. Weni, Anda Weni. Ini saya ke Citra ya. Lydia Citra. Lydia Citra. Bentar ya. Bisa di pause dulu nggak? Tahu. Ini pos dulu. Bukan Lydia ya, Widya. Yang pakai Oh L ya, benar.
itu pengen tahu bunganya gimana Pak? Bunganya? Iya, ya gini, Kalau kredit kita harus mengetahui, harus cari juga referensinya apa itu kredit. Kredit itu kan secara sederhana gitu ya, meminjam perjanjian antara kedua belah pihak, di mana yang satu berlaku sebagai kreditur pemberi pinjaman, dan yang keduanya adalah pihak kreditur yang menerima pinjaman, di mana terjadi peminjaman sejumlah dana yang pengembaliannya disepakati secara bersama dalam jumlah waktu tertentu dengan margin tertentu, itu yang misalkan tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Itu kesepakatannya awalnya. Sehingga kalau misalkan kita ambil asumsi pinjam 10 juta dengan pengembalian 3 tahun atau 2 tahun, berarti pengembaliannya itu adalah plus margin gitu ya, atau bunga. ya. Nah sekarang tarifnya berapa? Ya tarifnya bervariasi. Ya kita ambil yang sekarang update aja lah, yang berlaku gitu ya, 15% per tahun. Ya, berarti pengembaliannya kalau misalkan seseorang melakukan peminjaman dengan nilai uang 10 juta yang tadi bekas, misalkan pembelian unit motor gitu ya, berarti pengembalian selama 1 tahun itu 10 juta plus 15% kali 10 juta, berarti berapa tuh? 1,5 juta ya. Nah, berarti nanti akan terhitung pengembaliannya itu 11.500.000. Adapun kalau misalkan pengambilannya 3 tahun itu berjenjang, berarti 1 tahun 15%, 2 tahun 30%, 2 tahun 30%, 3 tahun berarti 45%. Seperti itu. Iya. Oh iya tuh Pak. Mau Apa lagi? Santai aja. Berterima kasih untuk wawancaranya. Iya. Sangat jelas gitu. Maaf juga udah mengganggu waktunya. Oh iya, dengan senang hati lah. Ya, kalau memang ada yang dibutuhkan lagi bisa tanya saya. Ya, kalau ada yang kurang, bahkan udah ada kontaknya. Iya. terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Tadi di We are the dreamers.
dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Bet your rings on me when I was so heavy. Pour on a symphony when I'm low, 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 I'm feeling drunk and high, so high, so high. No, I'm feeling drunk and high, so high, so I'm feeling drunk and high, so high, so high. No, I'm feeling drunk and high, so high, so Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ini karena motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling populer dan paling mudah untuk digunakan. Pertumbuhan penjualan motor di Indonesia secara kredit meningkat pada akhir tahun 2022. Dengan adanya sistem kredit ini, memberi kemudahan bagi konsumen yang tidak mencukupi modalnya untuk membeli kendaraan secara tunai, sehingga bisa membeli kendaraan tersebut dengan pembayaran cicilan. Perkreditan motor itu sendiri sudah ada sejak lama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak juga perusahaan atau lembaga pembiayaan bermunculan dan menawarkan kredit motor dengan berbagai macam program dan skema, sehingga ada kemungkinan besar masyarakat yang ingin membeli motor secara kredit akan merasa bingung untuk memilih perusahaan atau lembaga pembiayaan mana yang harus mereka pilih. Pengertian lembaga pembiayaan menurut pasal 1 ayat 2 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK nomor 13 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Fungsi dan tujuan pembiayaan yang pertama, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembiayaan ini, maka dapat membantu masyarakat yang tidak mendapatkan akses ekonomi. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, lembaga pembiayaan menjadi sumber dana yang beragam selain dari lembaga keuangan.
Jenis lembaga pembiayaan. 1. Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura memiliki fokus pada penyertaan modal suatu perusahaan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tanpa agunan. 2. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan yang satu ini dibentuk untuk bisa melakukan leasing, pajak, piutang, pembiayaan konsumen hingga usaha kredit. 3. Perusahaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan yang satu ini dibentuk untuk menyediakan dana bagi proyek infrastruktur. Anuitas. Dalam konteks keuangan, maka anuitas ini akan digunakan untuk menghitungkan bunga pinjaman dan bunga investasi jangka panjang. Tujuan digunakannya anuitas ini pastinya supaya bisa memudahkan setiap bulannya selama jangka waktu meminjam tersebut. Jenis-jenis anuitas. 1. Anuitas biasa. Jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu terjadi di akhir periode. 2. Anuitas di muka. Anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode pada saat transaksi. Anuitas ditunda. Anuitas yang tidak memenuhi definisi anuitas biasa atau anuitas di muka karena pembayarannya dimulai setelah beberapa periode. 4. Anuitas bertumbuh. Anuitas biasa atau anuitas di awal yang besar angsurannya tidak tetap, namun pertumbuhan atau perkembangan dengan tingkat pertumbuhan yang sama selama periode tertentu. Anuitas variabel. Jenis anuitas yang memberikan pembayaran berkala dalam jumlah yang menurun setiap periodenya kepada pemiliknya. Gambaran perusahaan ada dua. Yang pertama Adira dan Oto. Adira adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Adira telah memiliki izin usaha terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sejarah Adira. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Hingga 30 Juni 2022, Adira mengoperasikan 61 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung sekitar 17.000 karyawan untuk melayani 1,8 juta konsumen dalam jumlah piutang yang dikelola mencapai Rp 1,1 triliun. Kantor cabang Adira Finance Jawa Barat ada 39. Dan untuk struktur organisasinya ada di bawah ini. Dan yang kedua, PT Sumit Auto Finance. PT Sumit Auto adalah pembiayaan kepemilikan motor baru dan motor bekas. PT Sumit Auto Finance lebih berfokus kepada pelanggan perorangan daripada perusahaan dengan tujuan penyebaran risiko. Sejarah PT Sumit Auto Finance. Sebuah perusahaan pembiayaan yang mulai beroperasi semenjak tahun 1990. Kala itu perusahaan ini bernama Sumit Sinarmas Finance yang merupakan hasil kerjasama dari Suminto Corporation asal Jepang dengan Sinarmas Multi Arta. Kemudian di tahun 2003 perusahaan ini resmi berganti nama menjadi PT Sumit Auto Finance. Kantor cabang Auto Finance di Jawa Barat ada 39 cabang. Untuk struktur organisasinya bisa dilihat di bawah ini. Persyaratan kredit di PT Adira Finance. Yang ke-1 yaitu fotokopi KTP, kedua fotokopi kartu keluarga, 3 fotokopi rekening listrik atau PBB, 4 fotokopi bukti penghasilan bagi yang bekerja di perusahaan, 5 surat keterangan usaha bagi wira swasta, 6 fotokopi rekening tabungan, 7 fotokopi STNK, 8 BPKB motor mobil yang asli dan faktur pembelian. Prosedur di Adira Finance yaitu adalah untuk dapat
mengajukan kredit motor, konsumen memiliki 3 pilihan. Yang pertama yaitu adalah melalui alaman resmi perusahaan dengan klik tombol ajukan kredit, kemudian mengisi form pengajuan kredit sesuai dengan data diri konsumen. Setelah selesai mengisi data diri, Anda akan dihubungi oleh petugas Adira. Kedua, melalui aplikasi Adiraku, cara melalui menu motor baru dan bekas, kemudian isi form pengajuan kredit. Setelah selesai, Anda juga akan dihubungi oleh dilihat dari laman perusahaan. Berikut adalah syarat dan ketentuan bagi konsumen perorangan atau perusahaan yang ingin mengajukan pembiayaan di Adira Finance. Ketiga yaitu adalah Anda bisa datang langsung ke kantor cabang Adira Finance bersama pasangan atau penjamin dengan membawa persyaratan dokumen. Syarat dan ketentuan kredit di PT Summit Auto Finance. Yang pertama adalah KTP suami dan istri, kedua fotokopi VBB dan rekening listrik, 3 fotokopi kartu keluarga, 4 slip gaji, 5 fotokopi rekening koran tabungan 3 bulan terakhir, 6 fotokopi NPWP. Prosedur di PT Summit Auto Finance yang satu adalah yaitu pilih detail kendaraan. Pelanggan mengisi detail motor dengan pembiayaan dan pinjaman yang pelanggan inginkan. Kedua, ajukan pembiayaan kredit kendaraan. Sistem akan menampilkan perkiraan paket-paket pembiayaan atau kredit kendaraan terbaru. Jika pelanggan menyukainya, pelanggan dapat mengisi dan data pribadi dan pelanggan akan dihubungi oleh tim Oto. 3. Penyerahan. Kirim upload dokumen. Tim Oto akan menghubungkan pelanggan dengan bank. Dibutuhkan secara online dan seluruh proses kredit akan segera dilakukan serta diawasi oleh OJK. 4. Serahkan sisanya kepada kami. Jika sudah disetujui oleh bank, kami akan mengurus kesiapan motor untuk segera dikirimkan ke alamat pelanggan. Berikut merupakan perhitungan anuitas secara manual. Pertama-tama, kita harus mencari tahu dulu tingkat bunganya. Setelah bunganya diketahui, kita selanjutnya menghitung anuitas awal dengan mencari PV. Dari hasil pengerjaan survei dan diskusi kelompok kami, bahwa antara pembiayaan motor di Adira Finance dan Auto Finance, kami merekomendasikan customer baru untuk memilih Adira Finance. Karena proses pengajuan kredit cukup mudah, platform kredit cukup besar dan proses pembiayaannya dilakukan di bank atau gerai retail serta lembaga keuangan non-bank lain. Bunganya hampir sama, akan tetapi DP lebih kecil di Adira Finance dibandingkan Auto Finance. Dalam perbandingan anuitas kredit motor, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan sistem anuitas yang digunakan. Tingkat bunga adalah faktor penting dalam perbandingan anuitas kredit motor. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula jumlah bunga yang harus dibayarkan selama jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman juga mempengaruhi angsuran bulanan dan total pembayaran. Jika konsumen memilih jangka waktu pinjaman yang lebih lama, angsuran bulanan akan lebih rendah. Akan tetapi, total pembayaran akan lebih tinggi karena pembayaran bunga yang lebih lama. Sebaliknya, jangka waktu pinjaman yang lebih pendek akan menghasilkan angsuran bulanan yang lebih tinggi, tetapi total pembayaran akan lebih rendah.